Oke, kita sekarang lanjutkan bagaimana kita melakukan visualisasi dari data. Oke, sebelumnya kita tulis dulu komen. Oke, ini mohon maaf. Kita gunakan komen plot ya. Oke, plotnya seperti apa? Oke. Ada dua variabel yang kita gunakan, yaitu dari matriksnya adalah USDA protein untuk protein, dan dari dataset USDA kita variabel total fat. Oke. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ya. Ini adalah hasil plotnya. Ini protein dan ini total fat. Ya, dibandingkan. Jadi kita bisa lihat di sini ada 7.000 data, karena dataset yang kita gunakan ada 7.000 observasi. Setiap titik ini mewakili kaitan antara protein dan total fat. Sebagai contoh, misalnya titik ini kita bisa mengatakan bahwa titik ini, benda ini atau zat makanan ini memiliki protein 40 dan total fatnya 20. Kalau ini misalnya kita bisa mengatakan titik ini, kita bisa mengatakan yang titik ini misalnya ya, dia memiliki protein 20 dan total fatnya 20, seperti ini ya. Jadi kita bisa melakukan plotting menggunakan comment plot. Selanjutnya, sebenarnya ini bisa kita deskripsikan secara lebih jelas sebenarnya datanya, diberikan label, diberikan warna. Plot ini bisa kita perpanjang komennya. Nah, kita tambahkan koma, X labelnya adalah protein, koma, Y labelnya adalah fat, kemudian main atau judul utamanya adalah protein versus fat, jangan lupa ini menggunakan tanda kurung, kemudian colornya adalah red. Kita coba klik. Nah, maka setelah kita modifikasi tersebut, hasilnya jadi seperti ini ya. Tadi judulnya protein fat, ini protein fat, dan ini warnanya menjadi merah ya. Jadi kita bisa hias plot, kita bisa dibuat lebih menarik. Kemudian kita bisa membuat juga histogram. Misalnya kita ingin membuat histogram untuk vitamin C dari dataset USDA tadi, maka kita tulis saja HIST dalam kurung variabel apa yang ingin kita lakukan, yaitu dari dataset USDA, khususnya adalah variabel vitamin C. Oke, kita bisa lihat ya. Oke, untuk histogram ini kita bisa terus mengembangkan. Yang pertama tadi misalnya histogram USD vitamin C, maka jadi gambarnya hanya seperti ini ya, hanya satu garis lurus. Nah, maaf, maksudnya yang ini ya, hanya 0 sampai 100. Tapi ini tidak memberikan informasi apa-apa. Kita ingin membedah untuk yang vitamin C-nya 2 misalnya berapa frekuensinya, yang vitamin C-nya 50 berapa frekuensinya. Maka dari itu kita tambahkan sebuah komen di sini, yaitu adalah dimana nilainya itu dibatasi hanya 0 sampai 100 ya. Oke, jadi sama seperti tadi. Oh ya, kita tambahkan dulu labelnya XLab vitamin C, kemudian judul mainnya adalah histogram vitamin C. Setelah itu maka jadi gambarnya akan seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita lakukan dibatasi grafiknya hanya dari 0 sampai 100, maka komennya seperti ini. Jadi gambarnya nanti akan
0 sampai 100 itu adalah yang oke, yang sini. Oke, jadi kita lihat dari 0 sampai 100 ya. 0 sampai 100 sudah terlihat ya. Jadi hanya 0 sampai 100. Kalau tadi kan sampai 5000 sampai 1000, tapi kita tidak butuh datanya karena vitamin C range-nya hanya dari 0 sampai 100. Lalu kita lakukan lagi, kita karena datanya masih belum jelas, kita lakukan breaks itu ya. Oke, kita lakukan break seperti ini. Kita tambahkan satu komen baru di sini yaitu breaks. Oke. Nah, maka akan jadinya seperti ini. Nanti bisa terlihat ya. Oke, untuk yang 0 sampai 20 berapa frekuensinya? Yang 20 sampai 40 frekuensinya ada sekian. Yang vitamin C nya 40 sampai 60 frekuensinya sekian. Kemudian karena masih kurang jelas, kita breaknya kita tambahkan angkanya hingga 2000, dipecah kembali, maka jadi gambarnya adalah seperti ini. Oke, jadi lebih rinci ya, dari 0 sampai mungkin ini 2 gitu ya. Untuk 2 ada berapa frekuensinya dan seterusnya. Oke, jadi histogram ini bisa kita modifikasi. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa membuat box plot. Nah, komennya seperti apa ini? Box plot USDA untuk variable sugar. Oke. Untuk Y labelnya adalah sugar dan judul mainnya adalah box plot sugar. Oke, hasilnya jadi seperti ini. Nanti kita akan coba lakukan penjelasan kembali bagaimana cara memahami data ini.